Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la qaula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada semuanya penggemar channel Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita selalu berselawat kepada beliaunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kita harus ingat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umat, termasuk ulun jenengan. Ya hadirin ya, untuk pertemuan kali ini sebenarnya saya mau mengungkap ini apa masalah tentang nikah batin, karena banyak sekali komen di video saya ini tentang nikah batin yang banyak dikomenin oleh orang-orang, baik yang dari Aceh, baik dari Medan, dari Riau, Pekanbaru, Lampung, ada yang dari Sulawesi, macam-macam. Ini menanyakan tentang nikah batin. Nikah batin ini benar apa enggak? Ya, sebenarnya kalau nikah batin ini sangat benar ya. Tetapi nikah batin ini enggak mudah. Bukan seperti yang dikatakan orang-orang, ku nikahi batinnya dia, diikat gini akhirnya jasadnya ini ikut-ikutan jadi dinikahi secara batin, itu enggak. Akan tetapi harus orang yang bisa melakukan nikah batin ini memang orang-orang yang luar biasa dalam arti tauhidnya tingkat tinggi, ilmu makrifatnya itu boleh, hakikatnya itu juga luar biasa, baru bisa melaksanakan yang namanya nikah batin. Karena syaratnya nikah batin ini pakai roh atau rasa, bukan pakai unan-unan bibir. Ini enggak, itu kalau bibir pakai ini ya, istilahnya rapalan bibir atau amalan liwat bibir ini saya khawatirnya ini Anda bukan nikah batinnya yang berhasil, akan tetapi apa? Akan tetapi cuma membuat hati Anda ini enggak tenang. Karena apa? Karena yang Anda lakukan ini enggak ada manfaatnya. Makanya saya kasih solusi ini lebih bagus sebenarnya. Untuk amalan ini juga bagus, ini juga tidak kalah dengan nikah batin, tapi ntar dulu ya. Tapi semuanya berpulang kepada kita masing-masing, asalkan hati kita selalu bersih, selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti keimanan kita selalu nyambung kepada Tuhan yang ada di atas sana, dalam arti Tuhan yang ada di mana-mana ya, bukan ada di atas sana. Itu nanti amalan apapun ini akan jadi istimewa. Jadi tidak tergantung amalan, akan tetapi tergantung kepada yang punya segalanya, yaitu siapa? Tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dekati bosnya ya, makanya rayulah bosnya, rayulah yang punya segalanya, yang memilih segala, yang melakukan segalanya. Jangan kita istilahnya ini apa ya, istilahnya jangan kita ini ya ikut-ikutan yang di bawahnya bos. Jadi yang punya segalanya itu yang kita dekati, yang kita ikuti, itu baru nanti akan doa apapun yang kamu lontarkan lewat bibir kamu, asalkan tembus sampai hati ini, bisa dirasakan di dalam hati ini, nanti insya Allah dalam waktu sekejap ini akan merubah total itu ya. Makanya kita nggak usah mikirin tentang nikah batin yang begitu rumit. Karena apa? Syaratnya itu tadi saya sudah bilang, syaratnya Anda harus mempunyai ilmu tauhid tingkat tinggi, harus bermakrifat billah, harus berhakikat, itu baru bisa Anda melakukan nikah batin. Karena nikah batin ini antara ruh sama ruh. Ruh siapa? Ruh kamu menemui roh dia yang kamu inginkan. Dan juga apa? Dan juga ketika Anda melakukan nikah batin ini nggak boleh untuk main-main. Karena apa? Karena begitu Anda main-main untuk mempermainkan seseorang, baik Anda ini laki-laki maupun perempuan, nanti imbasnya ini akan kembali kepada kita masing-masing. Balanya ini akan kembali kepada kita masing-masing. Kalau benar-benar kita mau nikah batin, kita harus benar-benar untuk mengikat dia yang Anda sukai ke jenjang pelaminan, tidak hanya untuk main-main. Itu harus diingat. Ini kita harus waspada ya. Ini ada amalan khusus sebenarnya, ini sudah pernah saya praktekkan dulu pada waktu saya masih apa ya, bujang dulu. Ini ada amalan yang sangat luar biasa juga. Ini bukan nikah batin, tetapi juga ini tidak kalah ya, tidak kalah lengketnya dengan nikah batin. Dan ini juga sangat mudah sekali.
Dalam arti mudah sekali itu apa? Ini dilakukan oleh siapapun itu bisa, asalkan hatinya kembali lagi kepada hatinya itu hati yang bersih itu ya, gak kecampuran iblis atau macam-macam, gak kecampuran iri dengki dan macam-macam. Semuanya bergantung kepada Allah, atau kita senderkan diri kita kepada Allah, atau kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Itu baru nanti amalan apapun ini baru bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Ya ingat ini nggak main-main ya. Ini saya kasih tahu amalannya. Ini mungkin Anda pernah mendengar ya, Anda pernah mendengar tentang bacaan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal dari segalanya, ini kan Bismillah. Kalau Anda mau memulai sesuatu, memulai pekerjaan, orang mengarang kitab atau apapun dan sebagainya, semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk awal penciptaan alam semesta ini juga dari Bismillah. Makanya sering saya ungkap, Bismillah ini kan ada huruf alif sebelum huruf ba, namanya Arif Datul Wakil. Terus saja huruf ba ini adalah wadah atau tempat Nur Muhammad dan sebagainya. Makanya itu dipahami dulu, baru kita bisa mengamalkan ini. Kalau amalannya sih gampang, ini amalannya ya. Ini maaf, ini ada agak berisik karena ada adzan di musola sebelah ya. Di sini dekat musola juga dekat dengan masjid. Tapi ini dengarkan, ini cuma sebentar Pak. Amalan cuma gini. Ketika Anda menginginkan seseorang, entah itu lawan jenis ya, entah perempuan, laki-laki maupun perempuan, yang penting lawan jenis yang Anda sukai. Ini caranya cuma begini. Anda ingat orang itu betul ya, Anda ingat orang itu betul yang Anda cintai. Lalu amalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Bis gampang, mil gampang, lah gampang, gua garbane si jabang bayine titik-titik. Bisa ya? Bis gampang, mil gampang, lah gampang, gua garbane si jabang bayine titik-titik ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Terusnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Bis gampang, mil gampang, lah gampang, titik-titik, namanya si jabang bayinya siapa, dan Anda harus ingat betul wajahnya yang Anda cintai, lalu diteruskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kalau Anda lakukan benar-benar tulus dari hati Anda, insya Allah ini akan mengikat batin seseorang, akan mencintai Anda. Tapi saya ingatkan juga ya, ini tidak boleh untuk main-main. Karena apa? Karena begitu untuk main-main, balaknya juga akan menimpa diri kita masing-masing. Semuanya harus pakai prosedur yang jelas. Itu nggak boleh untuk main-main, harus dinikahi betul kalau dia memang benar-benar sudah istilahnya sudah senang dengan kita. Dan insya Allah ini tidak akan luntur selamanya, asalkan Anda melakukan itu, amalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bis gampang, mil gampang, lah gampang, bukar bani si jabang min titik-titik Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Tolong sekali lagi ya, saya ingatkan, jangan buat untuk main-main. Ini risikonya sangat berat sekali kalau untuk main-main. Ya, saya akhiri sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.